Assalamualaikum. Halo penonton saluran Makiem semuanya. Kali ini Mimin akan berbagi kisah tentang seorang ibu muda yang merupakan wanita alim, namun harus mengalami cobaan berat bertubi-tubi. Sampai akhirnya anunya apanya itunya pokoknya lah dikreasikan oleh seorang rentenir yang memberikan hutangan untuknya. Loh, jadi bayar hutangnya pakai itu, Mak? Nah, daripada penasaran, mari simak saja video ini sampai selesai. Ibu rumah tangga yang selalu mengenakan jilbab itu bernama Umi Fatihah atau yang kerap disapa dengan panggilan Umi. Kini usianya menginjak 39 tahun. Meski sudah punya anak, Umi masih memiliki paras yang ayu dengan balutan jilbab yang selalu dia kenakan. Umi semakin tampak mempesona. Umi Fatihah adalah wanita alim. Selain sebagai ibu rumah tangga yang taat pada suaminya, dia juga rajin beribadah dan juga aktif dalam setiap kegiatan pengajian yang ada di desanya. Dari pernikahannya dengan Ahmad, Umi dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rizky, dan dia saat ini masih duduk di bangku SD. Tapi namanya juga hidup nasib buruk telah menimpanya. Ahmad sang suami harus di PHK lantaran terkena serangan stroke. Meski begitu, Umi tetap tabah dan sabar menjalani hidupnya, dan selain itu, dia juga harus merawat ibu kandungnya yang sudah berusia 75 tahun. Meskipun masih sehat, tapi ibunya tidak bekerja, lengkap sudah penderitaan Umi. Sementara itu uang pesangon suaminya sudah habis. Selain untuk merawat suaminya yang sakit, uang tersebut juga untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Bahkan untuk uang jajan anaknya, Umi harus pinjam sana dan pinjam sini. Kini keluarganya hidup dalam kemiskinan, Umi Fatihah benar-benar sedang diuji. Akhirnya mau tidak mau, Umi harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Umi bekerja di sebuah toko fotokopi yang berada di depan SD di mana anaknya sekolah. Meski dengan gaji yang tak seberapa, pekerjaan itu tetap Umi lakoni dengan baik. Dari sanalah dia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Saat Umi sedang bekerja, ada tetangga rumahnya yang datang menghampiri. Namanya Mbak Aminah. Rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari rumah Umi. "Umi, kamu izin pulang dulu ya?" katanya dengan nafas terengah-engah. "Ada apa, Mbak? Apa terjadi sesuatu dengan keluargaku?" tanya Umi penasaran. "Iya, Umi, suamimu jatuh. Dia tak sadarkan diri," jelasnya. Seketika Umi menghentikan pekerjaannya, kemudian dia berpamitan dengan bosnya dan pulang bersama Mbak Aminah dengan sedikit berlari. Maklum, Umi tidak memiliki handphone, jadi jika terjadi apa-apa, harus ada orang yang datang mengabarinya. Jarak tempat kerjanya yang lumayan jauh membuat Umi dan Mbak Aminah ngos-ngosan. Namun, itu semua tidak dihiraukannya. Fokusnya adalah suaminya. Dia ingin segera sampai di rumah untuk melihat kondisinya. Dan benar saja, ketika sampai di rumah, suaminya terbaring tak berdaya dikerumuni oleh warga. Sedangkan ibunya menangis histeris di sampingnya. "Kenapa Mas Ahmad tidak segera dibawa ke puskesmas?" tanya Umi pada warga dengan penuh kepanikan. "Tadi mau kami antarkan Umi, tapi ibumu melarang. Tidak punya biaya katanya," jawab Pak Sapno selaku ketua RT. "Masalah biaya biar saya yang cari, Pak. Sekarang tolong antar suamiku ke puskesmas," kata Umi. Pak Sapno segera mencari bantuan mobil pick-up milik salah seorang juragan toko bangunan. Setelah mobil sampai, warga beramai-ramai menggotong suami Umi ke bak pick-up. Sementara, Umi segera bergegas masuk kamarnya untuk mengambil uangnya yang dia simpan dalam kaleng biskuit Hongguan. Kemudian, Umi pun ikut serta ke rumah sakit. Namun sebelumnya dia pesan kepada ibunya untuk menjaga Rizky yang sebentar lagi pulang sekolah. Begitu sampai, Umi bergegas mengurus administrasinya agar suaminya bisa segera ditangani. Setelah mendapatkan perawatan selama seminggu,
Alhamdulillah, suaminya sudah bisa dibawa pulang hari itu juga. Namun kendala muncul ketika Umi akan membayar biaya perawatan dan menebus obat-obatan di apotek. Uangnya tidak cukup untuk membayar. Umi pun meminta Pak Sapno untuk menjaga suaminya, sedangkan Umi keluar mencari pinjaman uang. Setelah mondar-mandir dari rumah ke rumah Umi, tak mendapatkan pinjaman. Akhirnya, dengan terpaksa Umi meminjam uang pada Pak Parimin, seorang rentenir yang terkenal dengan bunga pinjaman yang sangat mencekik. Tapi, mau gimana lagi? Itu semua dia lakukan demi suaminya yang harus segera pulang agar biayanya tidak semakin membengkak. "Tolong Umi Pak," kata Umi setelah menjelaskan semuanya. "Boleh, asal Bu Umi mau menuruti kemauan Bapak," jawab Pak Parimin sambil mencubitnya memberi tanda. Duh, seketika Umi tersentak. Selama hidupnya dia tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu dari seorang pria yang bukan haknya. "Ini mendesak Pak," kata Umi memelas. "Kalau Bu Umi bersedia, nanti akan Bapak kasih pinjaman khusus," kata Pak Parimin dengan menatap Umi sambil tersenyum penuh pengharapan. Tak dipungkiri, jika Pak Parimin menginginkan itu, selain ayu, Umi juga mempunyai postur yang sempurna, sehingga Pak Parimin penasaran dan ingin melihat Umi bila tidak mengenakan jilbabnya. Umi terdiam sambil menunduk. "Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengorbankan diriku?" kata Umi dalam hati. Dia pun kalut untuk mengambil keputusan yang sulit itu. "Baik Pak, Umi bersedia, tapi Pak Parimin harus bisa jaga rahasia ini," kata Umi dengan pelan. "Bapak mengerti," jawabnya sambil tersenyum penuh kemenangan. Kemudian Pak Parimin berdiri, lalu melangkah menuju pintu depan untuk menutupnya dengan benar. Setelah kembali, Pak Parimin mengajak Umi mengobrol di tempat lain. Karena rasa penasarannya, Pak Parimin pun tidak sabar untuk segera bisa menengok segalanya. "Biar, sungguh ciptaan yang sempurna," batin Pak Parimin kegirangan saat menengoknya. Kemudian dengan tanpa ragu, Pak Parimin memulai kerjaan kreatifnya dari awal. Runtuh sudah iman Umi, wanita alim yang selama ini taat pada suaminya. Meski merasa risih, Umi tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya membiarkan semua kegiatan kreatif itu terjadi begitu saja. Umi kaget tanpa ukuran saat Pak Parimin mulai berkreasi dengan teori yang berlaku. Tapi, entah mengapa dia merasakan lain dari sebelumnya. Sungguh, ini nuansanya sangat berbeda sekali. Memang, sejak Ahmad sakit 3 tahun yang lalu, Umi tidak pernah mendapatkan perhatian dari suaminya. Karena perhatian Pak Parimin yang sudah mempengaruhinya, dengan ragu-ragu, mau tidak mau, Umi pun membalas dengan kreativitasnya juga. Sementara itu, Pak Parimin seperti kesurupan. Dia tidak menyangka akan mendapatkan kerjaan kreatif yang sebagus ini. Semenjak menduda 1 tahun yang lalu, Pak Parimin memang hidup sendiri. Meski usianya sudah menginjak 50 tahun, namun semangat kreatif Pak Parimin tidak bisa dianggap remeh. Hal itu dirasakan oleh Umi, perhatian-perhatian Pak Parimin membuatnya kewalahan. Umi yang saat itu sudah terbawa suasana kreatif, Umi kembali terkejut saat melihat modal kreatif Pak Parimin yang begitu sangat besar. Begitu sangat jauh sekali dibandingkan dengan modal kreatif suaminya yang selama ini dia tahu. Melihat itu membuat Umi penasaran. Ia membayangkan bila itu berjalan melewati ruangan kreatifnya. Dan benar saja, Umi terkesiap saat Pak Parimin mengajak sahabatnya menuju depan pintu rumah kreatifnya. Pak Parimin dengan langkah pasti kemudian berjalan. Ia pun sangat senang bisa melewati lokasi pertigaan kreatif Umi yang masih sangat bagus itu. Dengan semangat kreatifnya yang masih tinggi, Pak Parimin menuju lokasi yang tepat. Mendapatkan modal kreatif yang besar dari Pak Parimin, ibu rumah tangga beranak 1 itu bernyanyi tanpa henti.
selama hidupnya, sungguh dia baru-baru kali ini merasakan suasana kreativitas yang begitu sangat luar biasa. Bahkan di saat Pak Parimin tiba dan berhenti di ruang sana, Umi tak pernah membayangkan kalau akan seperti ini. Akhirnya, setelah 20 menit perjalanan, Pak Parimin pun sampai. Kemudian, dia menaruh semua hasil kerja kreatifnya di dalam ruangan itu. Menerima pemberian upah kreatif yang banyak dari Pak Parimin membuat Umi bernyanyi pelan hingga nyaris tak terdengar. Dia heran, meski Pak Parimin sudah berusia 50 tahun, tapi masih bisa memberikan kesan kreatif yang sangat mendalam. Setelah kegiatan dan obrolan kreatif itu selesai, air mata Umi menetes dengan sendirinya. Ia sangat menyesal dengan apa yang baru saja terjadi. Dia benar-benar telah lupa diri demi suaminya. Umi harus kehilangan harga dirinya. Perhatian kreatif Pak Parimin benar-benar telah mengubah hidupnya. Masih dengan mata sembab, Umi kemudian dia berbenah, lalu menatap cermin yang ada di ruangan itu. Ini sudah terlanjur terjadi, maafkan aku mas, ucap Umi dalam hati, lalu menyeka air matanya dengan tangannya. Kemudian Umi menuju ke ruang tamu kembali. Ini Bu Umi sudah Bapak kasih keringanan, kata Pak Parimin setelah Umi duduk di sofa ruang tamu. Terima kasih Pak, sahut Umi. Tapi ingat jangan sampai bayarnya telat, kata Pak Parimin lagi. Baik Pak, Umi janji, jawab Umi. Setelah membuat perjanjian utang, Umi segera membawa uang yang didapatnya ke puskesmas. Suaminya pun bisa dibawa pulang. Sesampainya di rumah, ibu dan anaknya menyambut kedatangan Ahmad dan Umi. Suaminya kemudian beristirahat, sedangkan warga berpamitan untuk pulang. Setelah kejadian itu, Umi kembali bekerja lagi. Selain menjadi tulang punggung keluarga dan kebutuhan sehari-hari, di sisi lain, dia juga punya tanggungan utang pada Pak Parimin yang harus dibayarkan setiap minggu. 1 bulan berlalu sudah, Pak Parimin selalu menunggunya di depan rumahnya saat Umi pulang bekerja. Karena Umi meminta Pak Parimin untuk tidak memberitahukan perihal utangnya kepada keluarganya. Sehingga dia menagihnya saat Umi pulang kerja. Pak Parimin pun geram. Uang angsuran Umi yang sudah melebihi batas tempo tak kunjung dibayarkan. Memang sudah 2 kali Umi menunggak, bukan tanpa sebab. Itu karena kebutuhan keluarganya juga harus dia pikirkan. Umi pun terus meminta waktu sambil berpikir mencari kerja yang lain. Sampai suatu hari, Pak Parimin menemuinya dan meminta Umi untuk datang ke rumahnya. Setelah pulang kerja, Umi langsung menuju rumah Pak Parimin. Kedatangannya disambut oleh Pak Parimin dengan amarah. Dia pun mengancam akan membongkar kejadian kemarin, membuat Umi diam membisu. Mulutnya tidak bisa berkata apa-apa. Saya meminta waktu, saya berjanji kali ini akan saya tepati, jawab Umi meyakinkannya. Baiklah, akan aku beri waktu. Tapi Bu Umi harus bersedia saat ini juga, jawab Pak Parimin sambil mendekatkan dirinya. Tapi ini kan tidak ada di perjanjian, kata Umi menolaknya. Ya sudah, kalau tak mau, aku akan membocorkan semuanya, kata Pak Parimin sambil membelakangi Umi. Mendengar itu, kembali Umi membisu. Bu Umi sanggup? Tanya Pak Parimin memastikan lagi. Setelah berpikir sejenak, Umi pun mengangguk menyetujuinya. Dia tak mau aibnya diketahui orang lain, apalagi keluarganya. Pak Parimin pun tersenyum sambil menatap Bu Umi. Akhirnya peristiwa itu terulang lagi. Perhatian kreatif Pak Parimin yang luar biasa membuat Umi tak bisa menyembunyikan perasaannya. Dia pun mengikuti langkah kreatif Pak Parimin dengan maksimal. Apa yang telah Umi dapatkan dari Pak Parimin membuatnya keterusan. Ia selalu ingin mendapatkan hal kreatif itu lagi dan lagi. Bila keinginannya sudah melanda, Umi tak segan-segan dia berkreasi cukurukuk sendiri.
tidak pernah Umi bayangkan kalau jadinya akan seperti ini. Kemudian, Umi mencari cara agar bisa terlepas dari semuanya. "Assalamualaikum, Mbak Aminah." Umi mengetuk pintu rumah tetangganya. "Waalaikumsalam, ada apa Umi? Ayo masuk dulu," jawab Mbak Aminah. Umi pun duduk, Mbak Aminah menuju dapur, kemudian datang membawa segelas teh hangat. "Mbak, gak usah repot-repot," kata Umi. "Gak apa-apa, ada apa tuh kok kamu kayak panik begitu?" tanya Mbak Aminah. "Mbak, apa pekerjaan yang Mbak Aminah tawarkan kemarin masih ada?" "Aku butuh Mbak," kata Umi memohon. "Siapa yang mau mengurus keluargamu?" tanya Mbak Aminah. "Tapi aku butuh pekerjaan itu Mbak, setidaknya aku bisa untuk menyelesaikan hutangku," jelas Umi. "Sebentar aku tanyakan dulu," jawabnya. Lalu Mbak Aminah berdiri mengambil handphonenya. Mbak Aminah menimpali obrolan si penelpon dengan ramah, kemudian sambungan terputus. "Bagaimana Mbak?" tanya Umi saat Mbak Aminah meletakkan kembali handphonenya. "Masih ada, kalau bisa segera katanya," kata Mbak Aminah. "Kamu tenang saja, bosnya baik kok, aku juga betah di sana. Kalau nggak disuruh pulang, mungkin aku masih kerja di sana," Mbak Aminah meyakinkan. Lalu Umi berpamitan. Di rumah, Umi mendekati suaminya. "Mas, Umi akan kerja ke kota. Mas tenang saja, Umi kerja pada bos lama Mbak Aminah. Mereka sangat baik," jelas Umi. Hening, tidak ada jawaban. "Untuk sementara, biar ibu yang mengurus rumah," lanjut Umi. Ahmad sang suami pun menjawab, "Terserah kamu saja karena aku juga tidak bisa apa-apa," ucapnya dengan sedikit gemetaran. Mendengar percakapan itu, ibunya hanya tertunduk lesu. Umi pun lega meski dia tidak menjelaskan kalau punya hutang pada Pak Parimin. Lalu Umi menemui Pak Parimin. Mengetahui Umi datang, Pak Parimin pun tidak menyia-nyiakannya. Umi yang tak bisa berbuat banyak, akhirnya hanya bisa mengiyakannya. Umi berharap itu untuk yang terakhir kalinya. Pak Parimin memang hebat, meski dalam keterpaksaan. Namun, Umi mendapatkan semuanya itunya, apalah pokoknya dengan sempurna. Setelah selesai, Umi minta nomor rekening Pak Parimin dan berjanji akan segera melunasi hutangnya. Malam harinya, mobil travel berhenti di depan rumahnya. Ibunya mengantar Umi hingga halaman. Suaminya menangis dalam pelukannya. Umi pun berusaha menahan air matanya agar tak ikut luluh. Tepat jam 7 pagi, travel berhenti di depan rumah megah di komplek elite kota Surabaya. Dan benar saja, bosnya begitu ramah. Namanya Pak Joko dan Bunita. Mereka memiliki 2 orang anak laki-laki bernama Nanang dan Andra. Begitu penuturannya mereka saat perkenalan tadi. Setibanya di sana, Umi langsung bekerja. Bunita juga udah memberitahu apa saja pekerjaan Umi. Selama 2 hari di sana, tapi Umi belum bertemu dengan kedua anak majikannya. Tiap pagi Umi bangun sebelum ayam berkokok, ia bergegas masak untuk menu makanan majikannya. Untungnya masakan Umi sesuai seleranya. Saat tengah memotong wortel, ada seseorang berdiri di belakang Umi. Bayangannya terlihat dari dinding yang berbahan mengkilap. Jantung Umi berpacu lebih cepat saat seseorang itu berjalan mendekat. Umi bersiap dengan pisau yang ada di tangannya jika orang itu berani berbuat jahat kepadanya. "Pembantu baru ya?" tanya orang itu. Umi pun berbalik dan terpana dengan ketampanan pria itu. Namun rasa itu segera dia tepis. "Iya mas," jawabnya sambil menunduk. "Saya Andra, anak pertama di rumah ini," balasnya sambil menyodorkan tangan untuk salaman. Umi tersenyum, kemudian membalas uluran tangan Andra. Setelah selesai makan, Umi bergegas membersihkan piring kotor yang ada di meja. Setelah pekerjaannya selesai, Umi melihat Bunita dan Pak Joko sedang duduk berbincang. Kemudian dia mendekat dengan langkah sedikit ragu. "Bu, boleh aku meminta sesuatu?" tanya Umi ragu. "Apa Umi? Kamu bilang saja," kata Bunita.
Maaf jika saya lancang, apa boleh gajiku beberapa bulan ke depan aku ambil lebih dulu? Aku ada keperluan bayar hutang dan orang di rumah. Aku janji tidak akan melarikan diri dari sini. Jelas, Umi. Bunita justru tertawa menimpali perkataan Umi. Baiklah, tunggu sebentar. Bunita hendak berdiri, namun Umi berkata lagi. Begini, Bu, kalau boleh, minta tolong uangnya ditransfer ke nomor ini 5 juta dan ke Mbak Aminah 1 juta, kata Umi lalu menyodorkan kertas yang berisikan nomor rekening Pak Parimin dan Mbak Aminah. Bunita pun tak jadi berdiri. Setelah sibuk dengan handphonenya, Bunita menunjukkan bukti transfer itu kepada Umi. Dan benar, uang itu sudah terkirim ke nomor rekening atas nama Pak Parimin dan Mbak Aminah. Umi pun sangat berterima kasih kepada keluarga Joko. Singkat cerita, sudah 1 tahun Umi bekerja pada keluarga Pak Joko. Umi semakin terawat, badannya pun mulai berisi. Memang benar kata Mbak Aminah, keluarganya baik sekali kepadanya. Saat hari sudah malam, Umi dan keluarga Joko berbincang-bincang di teras. Umi merasakan kehangatan di sini. Meskipun hanya bekerja sebagai pembantu, namun dia diperlakukan begitu baik. Majikannya pun tak pernah membeda-bedakan Umi dengan dirinya. Angin malam yang dingin mulai terasa. Mereka masuk ke rumah untuk beristirahat. Jam pun sudah menunjukkan pukul 11 malam. Umi, jangan lupa matikan semua lampunya ya. Sisakan lampu malam saja. Titah Bunita sembari menaiki anak tangga menuju lantai 2. Saat itu, Umi baru saja meletakkan gelas minumnya di rak, dan setelah mematikan lampu kamarnya, tiba-tiba ada seseorang yang menggenggam tangannya. Spontan Umi bersuara keras, namun rasanya suaranya tidak bisa didengar. Dia tidak bisa melihat siapa orang itu karena lampu kamarnya sudah mati, tapi samar-samar dia kenal harum parfumnya. Umi hanya bisa menangis sambil menyesuaikan keadaan. Di sisa-sisa kekuatannya, dia berusaha menghindarinya. Namun usahanya sia-sia, akhirnya apa yang diharapkan Andra terlaksana. Aku sudah lama menginginkan ini. Jangan sampai kejadian ini terdengar sampai orang tuaku, kata Andra. Perkataan Andra seperti racun baginya. Lagi-lagi Umi mendapatkan ujian yang berat. Belakangan Umi baru tahu kalau Andra anak yang nakal. Meski pahit kenyataannya, karena ulah Andra, Umi tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berharap agar cobaan ini bisa segera berakhir. Bersambung. Begitulah kisah pilu yang dialami Umi Fatihah, seorang wanita alim yang mengalami cobaan bertubi-tubi. Semoga saja Umi bisa terlepas dari cobaan-cobaan berat itu. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Mayem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.